Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bersua kembali di dalam video pembelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah lil Mubtadi'in. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mubtada khabar. Di sini kita melihat ada 3 baris kalimat yang berbeda, masing-masing mewakili bentuk kalimat mubtada khabar. Sebelum kita membahas kalimat tersebut, perlu kita ingat kembali terkait dengan konsep mubtada khobar. Mubtada khobar adalah bentuk susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Mubtada adalah isim yang berada di awal sebuah kalimat. Sedangkan khobar adalah kata yang disandarkan kepada mubtada sebagai pelengkap kalimat sehingga kalimat itu membentuk kalimat yang sempurna. Nah, untuk memahami lebih jauh terkait dengan mubtada khobar, kita pelajari beberapa contoh berikut ini. Pada baris pertama di sana ada kalimat al-burtuqalu ladzizun jiddan. Jeruk itu enak sekali. Ladzid enak, atau kalau manis berarti hulun. Kata burtuqal adalah mubtada, sedangkan kata ladzid adalah khobar. Apabila kata ini tidak dalam bentuk susunan kalimat, maka tidak ada makna yang berarti. Lafaz burtuqal hanya sekedar informasi kalau itu sebuah jeruk, tapi tidak menginformasikan apa-apa kecuali tadi. Tapi kalau kita sudah membuat kalimat al-burtuqalu ladzizun, kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi bahwa jeruk tersebut terasa enak. Nah, begitu juga dengan kata yang ada di sampingnya, yakni al-burtuqalani ladzizani jiddan. Kata al-burtuqalani adalah mubtada dan ladzizani adalah khabar. Apa membedakan dengan kalimat yang pertama? Nah, pada kalimat yang kedua, al-burtuqalani di sini menunjukkan bahwa ada 2 jeruk. Dari mana kita tahu ada 2 jeruk? Di sini kata al-burtuqal ditambahi alif nun. Nah, kita paham kaidah isim musanna, sehingga isim mufrad yang ditambahi alif nun maka memberikan makna jumlah ganda. Kalau al-burtuqalu, informasi yang kita pahami dari kata al-burtuqalu adalah 1 buah apel, 1 buah jeruk, sedangkan al-burtuqalani adalah 2 buah jeruk. Karena al-burtuqalani adalah musanna, maka khobarnya harus mengikuti juga. Maka ditambahin alif nun menjadi ladzizani. Al-burtuqalani ladzizani. Yang sedangkan pertama al-burtuqalu mubtada'nya adalah mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga tunggal, ladzizun. Al-burtuqalu ladzizun. Yang kedua al-burtuqalani ladzizani. Sedangkan pada baris yang kedua ada kalimat al-juwafatu 'alal maktab. Al-juwafatu 'alal maktab. Jambu itu ada di atas meja. Kalimat selanjutnya di sana al-juwafatani 'alal maktab. Penjelasannya sama dengan kata al-burtuqalani. Berarti juwafatani adalah bermakna 2 buah jambu. Nah, juwafatu jambu, sedang 1 buah jambu, sedangkan juwafatani 2 buah jambu. Nah, lafaz atau kalimat juwafatu dan al-juwafatani adalah mubtada. Khobarnya mana? Yaitu alal maktab, di atas maktab. Jadi kata alal maktab ini menjadi ungkapan pelengkap yang disandarkan kepada mubtada, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Al-juwafatu, buah jambu itu, alal maktab, ada di atas meja. Al-juwafatani, 2 buah jambu itu, alal maktabi, ada di atas meja.
Kita lihat pada baris yang ketiga, di sana ada al-muslimuna shaimuna fi Ramadan. Al-muslimuna shaimuna fi Ramadan. Sedangkan kalimat di sampingnya al-muslimatu shaimatun fi Ramadan. Di sini kita melihat lafaz al-muslimuna. Al-muslimuna adalah jamak mudzakkar salim. Kita tahu di sana, kita tahu lafaz tersebut adalah jamak mudzakkar salim dari kata muslimun kemudian ditambah wawunun menjadi al-muslimuna. Nah, karena al-muslimuna adalah mubtada dan kata muslimuna adalah jamak atau plural, maka khobarnya juga harus mengikuti mubtadanya. Maka shaimuna, shaimun satu orang berpuasa, shaimani dua orang berpuasa, shaimuna beberapa orang berpuasa. Nah, sekali lagi karena mubtadanya yakni lafaz al-muslimuna adalah jamak, maka khobarnya lafaz shaimun kita ubah menjadi jamak menjadi shaimuna fi Ramadan. Sedangkan kalimat yang di sampingnya yang kedua al-muslimatu shaimatun fi Ramadan. Al-muslimatu ini adalah jamak muannas salim dari kata muslimatun satu orang perempuan muslim, muslimatani dua orang muslimat, dua orang perempuan muslim, dan muslimatun, al muslimatu ada beberapa orang perempuan muslim, shaimatun berpuasa. Nah, karena mubtadanya adalah muannas atau perempuan, maka khobarnya pun juga muannas. Jadi harus ada kesesuaian antara mubtada dan khobar. Kesesuaian pertama pada baris pertama kita melihat apabila mubtadanya adalah mufrad mudzakkar, maka khobarnya pun mufrad mudzakkar. Apabila mubtadanya adalah musanna dua orang atau dua benda, maka khobarnya pun dalam bentuk musanna ladzidani. Apabila mubtadanya adalah perempuan, maka khobarnya pun dalam bentuk muannas. Apabila mubtadanya adalah jamak seperti kata al-muslimuna, maka khobarnya pun harus dalam bentuk jamak shaimuna. Nah, itulah beberapa contoh untuk memahami mubtada khobar. Dari penjelasan tadi setidaknya kita simpulkan pertama bahwa mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah kata yang menjadi pelengkap mubtada. Yang kedua, mubtada ini harus berada dalam kondisi. Yang kedua, mubtada harus kata ma'rifah. Biasanya kata ma'rifah itu ditandai dengan ada alif lamnya. Nah, muslimun seorang muslim, kalau al-muslimun, al-muslimu muslim itu. Nah, itu namanya ma'rifat. Atau kalau tidak ada alif lamnya biasanya kata tunjuk. Hadza, misal hadzal muslim, hadzal talib, hadzal kitab, buku ini, siswa ini. Nah, itu sudah kalimat itu karena diawali dengan kata tunjuk, maka atau isim isyarah itu bisa bermakna mubtada. Begitu juga dengan nama orang ataupun kata ganti. Dan yang terakhir, khobar mengikuti jenis mubtada. Apabila mubtadanya muzakkar, maka khobarnya muzakkar. Al-muslimuna, al-muslimun, al-muslimun shaimun. Seorang muslim berpuasa. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Al-muslimatu shaimatun. Seorang muslim perempuan berpuasa. Begitu pula apabila mubtadanya jamak, maka khobarnya pun harus jamak. Oke. Jadi itulah beberapa penjelasan singkat terkait dengan mubtada khobar.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.